Episode 15. Suamiku seorang CEO. Hari-hari Lupita selalu ia sibukkan dengan membuat desain villa. Saat berada di kantor dengan tekun, Lupita terus membuat desain sesuai keinginan CEO Georgi. Sekarang Lupita sedikit tentang, karena teman-temannya sudah tidak lagi menyuruh Lupita mengerjakan yang bukan tugasnya. Mereka semua takut setelah mendapat ancaman dari Alex selaku kepala karyawan bidang ketenagakerjaan. Siang ini Lupita harus ke lokasi untuk mengukur dan melihat langsung luas tanah yang akan dibangun. Ia ditemani dua orang karyawan bagian pengukuran. Menggunakan mobil kantor, mereka bertiga pergi ke lokasi. Setengah jam kemudian mobil sampai di sebuah kompleks perumahan elit yang masih berupa kafling. Tanah kafling itu dikelilingi pagar kayu jati yang menjulang tinggi. Mereka bertiga masuk ke lahan kosong dan pengukuran mulai dilakukan. Lupita membuat kasar desain itu untuk sementara. Setelah pengukuran dan model desainnya sudah ia buat, baru akan dipindahkan skalanya ke laptop yang ia bawa. Sementara di dalam ruangan kantor, Harlan sudah selesai mengadakan meeting untuk para pemenang saham, karena kini Harlan akan merambah bisnisnya ke bidang departemen store dan departemen pariwisata. Will, saya Tuan. Sudah berapa persenkah villa yang akan dibuat? Saya belum menanyakan pada Tuan Alex, kalau begitu saya akan menemuinya. Tidak perlu, biarkan gadis itu berkonsentrasi pada desainnya, aku ingin ke lokasi sekarang. Baik Tuan. Harlan meninggalkan ruangannya, ia pergi menuju villa yang akan dibangun. Matahari begitu terik, panasnya sampai menembus kulit. Untuk menghindari panas yang sangat menyengat, Lupita berteduh di bawah pohon mangga yang berada di lahan kafling. Bak pengukurannya sudah selesai belum? Tanya seorang karyawan. Mas boleh pulang duluan, aku masih mendesain lokasi ini. Loh, kalau kami berdua pulang duluan, bagaimana dengan Mbak? Gak apa-apa, pulang saja, nanti aku bisa naik taksi kok. Iya sudah, kalau begitu kami pulang duluan ya Mbak. Iya Mas. Lupita terus bekerja keras untuk menghasilkan desain yang bagus. Ia tak peduli akan panasnya matahari. Mobil Harlan sudah tiba di depan villa. William memarkirkan mobilnya di depan pintu. Harlan keluar dari mobil, pria tampan berharisma itu membuka kacamata hitamnya dan melangkah masuk melewati pagar yang tinggi. Senyumnya tertahan saat melihat sosok Lupita sedang duduk di atas rumput di bawah pohon mangga. Sedang apa gadis itu di sana? Sebelum Melati melihat dirinya, Harlan buru-buru balik badan dan duk. Kepala Harlan kepentok gerbang pintunya sendiri. Tangannya memegangi keningnya yang sakit, dengan cepat ia melangkah keluar dari pintu. Siapa orang itu? Kenapa ia pergi lagi? Tapi sepertinya ia berpenampilan rapi memakai jas hitam dan berdasi. Apa jangan-jangan dia pemilik perusahaan Vandeles? Tuan Georgi kah yang datang? Aku harus apa? Lupita terperanjat kaget, jantungnya berdebar cepat. Wii, cepat pergi dulu dari sini. Harlan masuk ke dalam mobil dengan terburu-buru, membuat William bingung. Ada apa Tuan? Apa yang Tuan takutkan? Sudah, cepat kita pergi dari sini. Tanpa banyak bicara lagi, William masuk ke dalam mobil dan melajukan mobilnya. Berhenti. Ada apa lagi Tuan? Mata William melihat dari kaca spion benjolan berwarna biru di kening Harlan. Ada apa dengan kening Tuan? Ah, sial, aku kepentok gerbang pintu tadi. Siapa yang ada di sana sampai Tuan terburu-buru keluar dari gerbang? Siapa yang menyuruh gadis itu datang ke sini, sampai ia harus turun ke lapangan? Maksud Tuan gadis magang itu, yang sedang memegang proyek desain villa. Iya, siapa lagi? Baiklah, nanti saya akan bertanya dengan Tuan Alex, apa dia yang menyuruh gadis itu datang ke lokasi. Sudah. Sekarang kau carikan aku sendal jepit. Apa? Sendal jepit? Untuk apa Tuan memakai sendal jepit? Sudah, jangan banyak tanya, sekarang kau belikan aku sendal jepit. Tapi di komplek ini mana ada yang jual sendal jepit Tuan? Tadi aku melihat di pertigaan sebelah sana, di depan sebelum masuk komplek ada toko yang berjualan kelontong. Dan jangan lupa Will, belikan juga berbagai minuman kaleng dan makanan ringan.
William turun dari mobil dan berjalan keluar kompleks. Harlan melepas jas, kemeja dan sepatu kulitnya, hanya tersisa kaos oblong putih dengan celana panjang. Tak lama William datang sambil berlari, membawakan pesanan yang Harlan pinta. Ini tuan belanjaannya. Kau antar aku ke tempat tadi. Tanpa banyak bertanya William mengikuti semua perintah tuannya. Sampai di depan villa, sebelum turun dari mobil Harlan berkata, "Wi, kau pergilah ke kantor, tinggalkan aku di sini. Apa nanti saya menjemput tuan lagi? Tidak perlu, aku bisa naik taksi nanti." Harlan memakai jaket hitam yang ia taruh di bagasi, keluar dari mobil dan berjalan masuk ke dalam pintu gerbang. Ia masih melihat Lupita duduk di rumput sambil tangannya menulis di atas sebuah lembar kertas. Terik matahari yang panas tidak menghentikan Lupita terus mendesain. "Hei, kau sedang apa di sini?" Lupita menoleh ke asal suara itu. Ia melihat sosok pria tinggi besar yang tentu saja sudah ia kenal. Pria itu sudah berdiri di depannya. "Kau, sedang apa kau di komplek ini? Kenapa kau tiba-tiba berada di sini?" Lupita mengeritkan keningnya. "Oh, kebetulan tadi aku antar barang di komplek ini, terus motorku mogok di depan pintu gerbang ini, sambil menunggu temanku tak sengaja aku melihat kau sedang duduk di sini." Dustanya. "Oh, boleh aku duduk di sini?" "Silakan, tapi ini kan kotor, Mas." "Kalau kotor kenapa kau masih duduk di rumput?" "Karena di sini hanya tanah kosong, tidak ada tempat untuk duduk. Beruntung masih ada pohon ini buat berteduh." Lupita tersenyum manis. "Kau masih bisa tersenyum, di terik panas begini. Kau memang gadis yang ulet dan tekun bekerja. Aku semakin simpati padamu." Harlan membatin dan tersenyum tipis. "Kau pasti haus, aku membawa minuman kaleng dan makanan ringan, ayo diminum." Lupita menerima satu kaleng Coca-Cola dari tangan Harlan dan meminumnya setelah Harlan membuka tutupnya. "Terima kasih, Mas. Kau sedang membuat apa?" "Aku sedang mendesain kafling ini untuk dibuat villa, Mas. Tanahnya bagus, berada di dataran yang tinggi, jadi sesuai dengan permintaan CEO Georgi yang dingin dan sombong itu." "Sombong? Apa kau mengenalnya?" "Tentu saja tidak. Lalu bagaimana kau bisa bilang CEO itu sombong?" "Jelas sombong. Setiap CEO George masuk ke dalam gedung, seluruh karyawan harus menundukkan wajahnya. Kami tidak boleh melihat wajah presidir sombong itu. Aku saja penasaran seperti apa sih rupa Tuan Georgi itu," ucap Lupita berapi-api. Mendengar cerita Lupita, Harlan menahan tawanya. "Apakah kau tahu, Lupi? CEO yang kau bilang sombong itu ada di depanmu." Batin Harlan tersenyum lebar. "Kenapa, Mas? Senyum-senyum sendiri?" "Ah, tidak ada." Episode 16. Harlan terus menatap Lupita yang sedang sibuk membuat desain villa. Pensil, penggaris dan penghapus berada di depannya. "Lupi, kau bisa membuat villa ini?" Mata Harlan terus melihat pada gambar desain Lupita. "Sebenarnya aku tidak tahu selera Tuan George, tapi paling tidak aku sudah berusaha. Dan proposal ini sudah kasih petunjuk, tapi aku merubahnya dikit-dikit. Tanah kosong ini di bagian belakangnya masih ada bukit dengan dataran tinggi, lalu turun ke bawah ke tanah yang rendah. Jadi aku membuat tangga untuk sebuah kamar atas dan membuat desain 2 buah kamar tidur yang langsung menembus sebuah taman buatan. Menurutku tidak perlu bukit ini digempur atau dihancurkan. Justru disitulah seninya sebuah villa." Georgi mengangguk-angguk tanda setuju. Ia begitu takjub dengan ide Lupita yang luar biasa. Harlan mendengarkan setiap ucapan Lupita sambil menunjuk sebuah gambar. Harlan pun memberikan ide dan masukan yang langsung diterima Lupita. "Mas seperti seorang arsitek, ide Mas bagus juga," puji Lupita. "Kau yang cerdas, aku hanya membantu sedikit menambahkan ide saja. Walau sedikit itu membantu aku kok, Mas." Lupita tersenyum. Ia seorang wanita yang sangat menghargai orang lain. Harlan semakin suka dengan sifat Lupita. "Aku akan menempatkan kolam renang ini berada di samping kanan, dan di tengah-tengah ini ada sebuah mini bar seperti permintaan Tuan Gurs.
lalu tembus ke taman samping kiri dibuat sebuah kolam ikan dan taman bunga. Kaca tembus pandang langsung mengarah ke ruangan tengah. Cemerlang, aku suka interiormu, kurasa kau menempatkan di posisi yang benar, setiap bagian dan ruangannya saling terpisah tapi terkesan nyaman, aku suka model seperti ini. Ucapan Harlan terhenti saat Lupita menatap penuh kebingungan. Kenapa kau diam? Apa yang kau pikirkan? Tanya Harlan curiga. Apakah Mas seorang CEO? Tanpa Lupita begitu saja tanpa beban. Apa? Harlan terkejut, hampir saja ia melompat karena kaget. Kenapa Lupita bisa berpikir seperti itu? Apa Lupita tahu kalau dia seorang CEO? Begitu. Kira-kira Harlan berpikir. Apa maksudmu? Kenapa kau bisa berpikir kalau aku adalah seorang CEO? Tanya Harlan sedikit gugup. Hahaha. Tiba-tiba Lupita tertawa lepas. Abis Mas seperti seorang CEO dan mengajarkan aku seperti bawahan Mas, seakan yang sedang berbicara di depanku adalah atasanku. Gurau Lupita tersenyum lebar. Ah, syukurlah. Harlan bernafas lega, itu hanya hayalannya saja, kupikir Lupi sudah tahu. Gumam Harlan dalam hati, sambil mengelus dadanya. Lupita menggigit bibirnya, Mas apakah Tuan Presdir akan menerima desainku ini ya? Aku mengerjakan ini sudah 10 hari, aku takut banget kalau desain villa ini ditolaknya. Tidak ada alasan atasanmu menolaknya, desainmu sangat bagus dan sudah sesuai dengan konsep, daya pikirmu sangat tinggi, saja salut padamu, apalagi atasanmu ku yakin. Dia akan memberikanmu bonus yang besar. Benarkah Mas? Wah, kalau benar aku pasti akan mentraktir Mas, karena sudah bantu aku. Juga memberi sentuhan pada desain villa ini. Semua itu adalah idemu Lupi, aku hanya menambahkan sedikit saja, masih ada sedikit-sedikit yang masih harus diperbaiki, tapi selebihnya sudah mendekati sempurna. Ucapan Harlan adalah pujian. Saat itu Lupita baru sadar saat melihat wajah Harlan dari dekat, Mas kenapa dengan keningnya? Ah ini. Menyentuh keningnya yang benjol, tidak apa-apa, tadi aku terjatuh. Kok bisa? Tanya Lupita tak percaya, pasti ini sakit kan Mas? Menyentuh benjolan itu. Au. Harlan terpekik. Maaf ya Mas. Lupita membuka tasnya dan ia mengambil minyak angin, Mas biar gak terlalu bengkak aku olesi minyak angin ya. Tidak usah, nanti juga sembuh sendiri. Gak apa-apa kok Mas. Lupita terus memaksa, ia langsung mengoleskan minyak angin ke kening Harlan yang mulai bengkak. Oh. Maaf Mas, pasti perih ya, sini biar aku tiupin. Dengan telaten Lupita meniup-niup kening Harlan yang bengkak. Ya Tuhan, gadis ini begitu perhatian, kenapa setiap berada di dekatnya jantungku selalu berdebar-debar tak karuan. Sudah tidak apa-apa kan Mas? Iya Lupi, terima kasih ya. Mereka berdua terus mengobrol sambil terus menikmati cemilan yang Harlan bawa. Keakraban pun mulai tercipta dari gurauan mereka berdua. Sifat Harlan yang pendiam, sosok Harlan yang dingin, langsung berubah drastis setelah menemukan sosok Lupita yang ceria dan manis. Ia terlihat apa adanya. Gadis itu terlihat tegar dan kuat sejak kehilangan kedua orang tuanya. Tutur bahasanya yang sopan saat berbicara membuat Harlan mulai menyukai sosok Lupita. Harlan seperti menemukan semangat baru dalam hidupnya lagi setelah Nadine pergi dan memilih bahagia bersama suami dan anaknya. Harlan sempat berjanji untuk berhenti mencinta wanita dalam hidupnya, kekecewaan yang dalam telah membuatnya terpuruk, padahal sangat banyak di Belanda wanita-wanita cantik dan berkelas untuk menjadi kekasihnya, bahkan ada yang menawarkan diri sampai naik ke atas ranjang, tapi semua itu ditolak mentah-mentah oleh Harlan. Gelegar. Terdengar suara geluduk, langit tampak gelap, angin kencang menerbangkan dedaunan yang berada di sekitar, tiba-tiba hujan turun dengan deras. Mereka berdua beranjak dari duduknya dan berdiri di batang pohon yang besar. Mas hujannya deras banget, kita mau berteduh. Di mana? Tidak ada tempat berteduh, hanya pohon ini yang daunnya rindang. Lupita membekap kedua tangannya di dada,
piasa air hujan mulai mengenai bajunya, rasa dingin di tubuh mulai terasa. Harlan yang melihat Lupita kedinginan melepas jaketnya dan menaruh di pundaknya. Pakailah agar kau tidak kedinginan. Tidak usah mas, terima kasih. Tidak apa-apa, kau lebih memerlukannya. Harlan membantu memakaikan Lupita jaketnya yang kebesaran, tapi bisa menghangatkan tubuhnya. Sekarang sudah sore, bagaimana aku sampai kantor, pasti aku kena marah atasanku. Gumaman Lupita terdengar jelas di telinga. Harlan, siapa yang akan memarahimu? Tentu saja atasanku, ini sudah jam 4 sore, aku belum kembali ke kantor, sementara di sini masih hujan aku harus bagaimana? Lupita terlihat gelisah. Kau tidak usah khawatir, nanti akan aku bicara kepada temanku yang bekerja di sana juga, supaya kau tidak kena marah atasanmu. Tidak semudah itu mas, di sana peraturannya sangat ketat, apalagi aku hanya anak magang. Harlan hanya menatap tak berdaya, kalau ia terlalu mencolok membelanya pasti Lupita akan curiga. Duar. Lupita menjerit saat suara petir terdengar kencang bersama kilatan cahaya putih. Melihat Lupita ketakutan Harlan langsung menarik Lupita dalam pelukannya. Hiks. 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 Lupita menangis sesenggukan di dada bidang Harlan sambil menutup matanya. Kenapa kau menangis? Sudah tidak apa-apa ada aku di sini. Aku sangat takut dengan suara petir, sejak kecil. Mas, aku trauma. Hiks. Setelah hujan reda kita akan secepatnya pergi dari lokasi ini. Ujar Harlan memberikan ketenangan pada Lupita yang masih dalam dekapannya.